Okay, thanks for your time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Are you ready to hear for hear my speech? Yes. Okay, in this session, I will speak about the topic how I define beauty. I want to start off by asking a question to everyone in the room, and you can take a minute to think about the question. I want to ask, what do you find the most attractive in a person? Uh, is it eyes? Do you like pretty eyes, blue eyes, curly hair, or long nails? I think that the way that we think of beauty come from different things like social media, internet, and magazine. Especially is that coming from a model. I feel like those are kind of what define beauty today. And personally to me, I feel that beauty is in everything. I don't think everyone thinks that there is beauty in everything, but the reason why I feel that there is beauty in everything is because when I was young, I was picked on for something that today I feel is amazing. And that is something I think you can probably see. It's my skin condition. It's called vitiligo. And vitiligo is basically my immune system that feel that my melanin, which is what makes color in your skin, thinks that my melanin is a disease, something similar to the common cold. So it fight it off, and that makes my skin turn white. I was singled out because of the skin condition. I was bullied, I was alienated even by people who didn't mean to alienate me. For example, we would like everyone does take a family picture and my mom bring a little top of makeup and it was her way make up. My mom is not the same skin color, uh the same skin color as me. She's much darker than I'm. So could you imagine me having a dark face and the rest of me as light brown, white? I obviously didn't feel comfortable, but my mom was trying to make me feel comfortable. In school, I changed school in about grade 3, and it's already hard to make friends when you change school, especially at such a young age. Luckily, I found two girls who were willing to play with me. They didn't really know who I was, but they want to play. They want to check me out and see if I was one of the cool kids. And after a few weeks, all of this sudden, I didn't have them. And I was kind of confused as to why I was struggling to make friends. I finally did, and now where did they go? They would avoid me, and I finally went up to them one day and was like, "Guys, what's going on? Why aren't you talking to me anymore?" They said to me, "We can't talk to you anymore. Sorry, our parents said that we might catch your skin condition." Uh, can you imagine how they made me feel in grade 3? That hurt, but here's the thing. When I got a little bit older, I didn't want to be in the position anymore. I didn't want to be bullied, so rather than taking myself out of the position, I became the bully. I would pick on kids. I would be like, so ugly your hair, rude, right? But I came to a realization that I was trying to put myself into a mold that I didn't fit. I mean, who's to say that I'm supposed to fit in model anyway? I can make my own. So I decided that I was going to take myself away from this side and away from this side and make my own side and filled myself a new mold. And that mold is so clean. But I feel that there is a beauty in everything. So I just want to put this idea in your heart.
that it takes on one person to realize that there is beauty in everything and you don't have to be on one side of the spectrum or the other side of the spectrum or fit into someone's mold, your mom mold, however mold that you are trying to fit into be your own person. Know for yourself what the beauty is. Know it in your heart and make your own mold for what beauty is. That's all from me. Thank you. Okay, thank you, Nuril. Okay, I'm Nurika Lutfia. Today, I'd like to interpret what Nuril speech. Okay, let's start. Bagaimana saya mendefinisikan kecantikan? Saya ingin memulai dengan mengajukan pertanyaan kepada semua orang di ruangan, dan Anda dapat meluangkan waktu sejenak untuk memikirkan pertanyaan ini. Saya ingin bertanya, apa yang menurut Anda paling menarik dalam diri seseorang? Apakah itu mata? Apakah Anda suka mata yang cantik? Mata biru? Rambut keriting? Kuku yang panjang? Saya pikir cara kita berpikir tentang kecantikan berasal dari berbagai hal, seperti media sosial, internet, majalah, terutama jika itu berasal dari seorang model. Saya merasa seperti itulah yang mendefinisikan kecantikan hari ini. Dan secara pribadi bagi saya merasa bahwa kecantikan yang ada dalam segala hal, saya tidak berpikir semua orang berpikir bahwa ada kecantikan dalam segala hal. Tetapi alasan mengapa saya merasa bahwa ada kecantikan dalam segala hal adalah karena ketika saya masih muda, saya dipilih untuk sesuatu yang hari ini saya rasakan sangat luar biasa. Dan itu adalah sesuatu yang saya pikir Anda mungkin bisa lihat. Ini adalah kondisi kulit saya yang disebut vitiligo. Dan vitiligo pada dasarnya adalah sistem kekebalan. Saya yang merasakan bahwa melanin saya yang membuat warna pada kulit. Anda berpikir bahwa melanin saya adalah penyakit, sesuatu yang mirip dengan flu biasa, sehingga melawannya dan itu membuat kulit saya menjadi putih. Saya dikucilkan karena kondisi kulit ini. Saya diintimidasi, saya diasingkan, bahkan oleh orang-orang yang tidak bermaksud mengasingkan saya. Misalnya, kami akan seperti semua yang orang lakukan, mengambil foto keluarga. Dan ibu saya akan membawa sedikit riasan, dan itu adalah riasannya. Ibu saya tidak memiliki warna kulit yang sama dengan saya. Dia jauh lebih gelap dari saya. Jadi, dapatkah Anda membayangkan? Saya memiliki wajah yang gelap, dan bagian lain dari saya seperti coklat putih. Saya jelas tidak merasa nyaman. Tetapi ibu saya berusaha membuat saya merasa nyaman. Di sekolah, saya pindah sekolah sekitar kelas 3. Dan sudah sulit untuk berteman ketika Anda pindah sekolah, terutama di usia yang sangat muda. Tetapi untungnya, saya menemukan 2 gadis yang mau bermain dengan saya. Mereka tidak benar-benar tahu siapa saya, tetapi mereka ingin bermain. Mereka ingin memastikan saya dan melihat apakah saya salah satu dari anak-anak yang keren. Dan setelah beberapa minggu, tiba-tiba saya tidak memilikinya. Dan saya agak bingung, mengapa saya berjuang untuk mendapatkan teman. Saya akhirnya melakukannya dan sekarang, kemana mereka pergi? Mereka akan menghindari saya. Dan saya akhirnya mendatangi mereka suatu hari dan berkata, "Teman-teman, apa yang terjadi? Mengapa kalian tidak berbicara dengan saya lagi?" Mereka berkata kepada saya, "Kami tidak dapat berbicara denganmu lagi. Maaf, orang tua kami mengatakan bahwa kami mungkin terkena penyakit kulitmu." Bisakah Anda bayangkan bagaimana perasaan saya di kelas 3? Itu menyakitkan. Tapi inilah masalahnya. Ketika saya sedikit lebih tua, saya tidak ingin berada di posisi itu lagi. Saya tidak ingin diganggu. Jadi alih-alih mengeluarkan diri saya dari posisi itu, saya menjadi pengganggu. Saya akan memilih anak-anak, saya akan berkata seperti, "Rambutmu sangat jelek." Kasar kan? Tetapi saya menyadari bahwa saya mencoba menempatkan diri saya ke dalam tabiat yang tidak sesuai dengan saya. Maksud saya, siapa bilang saya seharusnya cocok dengan tabiat demikian? Saya bisa membuatnya sendiri. Jadi saya memutuskan bahwa saya akan menjauhkan diri saya dari sisi ini
dan membuat sisi saya sendiri, dan menyesuaikan diri dengan acuan baru. Dan acuan itu sangat klise, tetapi saya merasa ada keindahan dalam segala hal. Jadi saya hanya ingin meletakkan ide ini di kepala Anda, bahwa dibutuhkan satu orang untuk menyadari bahwa ada kecantikan dalam segala hal. Dan Anda tidak harus berada di satu sisi spektrum atau sisi lain dari spektrum, atau cocok dengan acuan seseorang, acuan ibumu, acuan siapapun yang Anda coba masuki. Jadilah diri Anda sendiri, ketahuilah sendiri apa itu kecantikan, ketahuilah di dalam hati Anda, dan buatlah tabiat Anda sendiri untuk apa kecantikan itu. Sekian dari saya, terima kasih.